Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, Bapa yang Maha Setia, dan Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami kembali datang Tuhan kehadirat-Mu Tuhan. Memohon curahan Roh Kudus-Mu, firman-Mu yang hidup itu. Agar kami boleh beroleh rema firman-Mu itu di pagi hari ini. Agar firman-Mu itu menjadi suluh, menjadi kekuatan kami di dalam kami menghadapi perjuangan hidup kami sehari-hari. Terlebih di hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan jam ini, waktu ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Memiliki nama baik. Landasan firman Tuhan diambil dari 1 Tawarik 27. 1 Tawarik 27 ayat 1 yang mengatakan, dan ayat 34 mengatakan, Yehiel bin Hakmoni mendengarkan anak-anak raja. Ahitofel adalah penasihat raja. Husai, orang Arki, adalah sahabat raja. Yang kemudian menggantikan Ahitofel ialah Yoyada bin Benaya, dan Abiatar, panglima raja ialah Yoab. Kita buka lagi dari Amsal 22 ayat 1. Amsal 22 ayat 1 mengatakan, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada pepatah yang berbunyi, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Nama yang dimaksud di sini tentu saja bukan sekedar siapa nama kita, tetapi lebih dari itu. Ini berkaitan dengan penilaian orang lain terhadap kita selama kita hidup. Artinya, apakah kita meninggalkan kesan yang baik dalam hidup kita selama ini dinilai orang atau buruk bagi orang lain? Karena sampai kapanpun setiap hal yang sudah kita perbuat ada konsekuensinya. Setiap hal yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini pasti akan tetap dikenang dan diingat orang yang pernah ada atau hadir di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita bisa lihat di 1 Tawarik tadi. Seorang bernama Husai. Dia meninggalkan nama yang baik, nama yang harum. Ketika Alkitab mencatat bahwa kehidupan Husai sepanjang karirnya, dia bekerja dengan sungguh-sungguh kepada Raja Daud. Husai dikenal sebagai seorang yang bisa diandalkan. Sekalipun pekerjaannya penuh resiko, tetapi Husai terus melakukannya dan menjaga nama baik raja. Dia tidak berhenti di tengah jalan dalam menyelesaikan tugasnya. Dia mengakhirinya dengan baik. Sehingga dia disebut sahabat, yang tentunya artinya berkonotasi baik. Husai memiliki nama baik. Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Apakah selama ini kita banyak melakukan hal-hal yang baik yang bisa diteladani oleh orang-orang di sekitar kita? Atau justru sebaliknya kita banyak melakukan hal-hal yang merugikan dan tidak layak untuk diteladani orang-orang? Dan orang kalau kita datang sering menjauh. Berhati-hatilah dalam bertindak. Janganlah sampai kita hanya mengikuti kemauan daging kita, keegoisan kita.
Karena itu akan membuat apa yang kita lakukan tidak bermanfaat, baik bagi diri kita maupun bagi orang di sekitar kita. Dengan kekuatan sendiri, tentu kita tidak bisa melakukan hal-hal baik. Daging kita lemah, kita harus akui. Karena pada dasarnya kita adalah makhluk lemah yang mudah tergoda untuk berbuat salah. Mintalah agar Tuhan Yesus memberikan hikmat. Tuhan memberikan kekuatan untuk kita mengerti apakah yang kita lakukan itu berkenan di hadapannya atau tidak. Apakah yang kita lakukan itu menjadi berkat bagi sesama atau tidak. Apa yang kita lakukan itu bisa diteladani atau malah menjadi cercaan, menjadi batu sandungan buat orang lain. Pohon dikenal dari buahnya, manusia dikenal dari perbuatannya. Kita harus melakukan hal-hal yang baik semasa kita hidup, agar pada saat kita sudah meninggal nanti, meninggalkan dunia ini, banyak orang yang mengenang kita dengan kenangan-kenangan yang baik dan menjadikan diri kita sebagai teladan bagi orang lain. Minimal bagi anak-anak kita. Mewarisi hal-hal yang baik. Lakukanlah segera, mumpung masih ada waktu. Mari kita berdoa. Bapa, ya Tuhan Yesus, ya Roh Kudus, beriku kemampuan untuk berbuat baik ya Tuhan, selama hidupku. Karena aku ingin meninggalkan nama baik, meninggalkan warisan yang baik, dan menjadi teladan bagi anak-anakku, bagi orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus, mampukan aku ya Tuhan. Amin. Tindakan seseorang semasa hidupnya akan mempengaruhi penilaian orang lain terhadapnya setelah ia sudah tiada. Selamat pagi, selamat berkarya, selamat melakukan hal baik. Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Amin. Amin.